Memiliki desain yang sama persis seperti pendahulunya membuat HP ini disebut sebagai penyempurna dari Xiaomi Mi 4i. Terjadi perubahan yang cukup signifikan pada bagian hardware. Katanya bikin HP ini jadi lebih baik dari sang kakak. Tapi apakah benar demikian? Ayo kita bahas. Halo semua, dengan Irwan di sini dan ini adalah review Xiaomi Mi 4C. Oh iya, sebelumnya saya ingin kasih tahu kalau HP ini tidak masuk ke Indonesia secara resmi. Tapi kalian bisa dapetin dengan mudah melalui distributor dan banyak dijual di toko online seperti Tokopedia. Jadi, buy it with your own risk. Oke, let's go! Ngomongin soal desain, ya, HP ini punya desain yang sama persis seperti Mi 4i. Perbedaannya hanya pada port charger yang sekarang pakai USB Type-C dan infrared blaster di bagian atas. Selebihnya sama persis. Punya desain yang, keren banget sob. Pokoknya suka banget sama desain kayak gini nih, yang kotak-kotak begini. Peletakan tombol pas di tangan. Terdapat logo Mi pada kiri atas yang menandakan bahwa HP ini masuk segmen flagship. Di bagian bawah terdapat 3 buah tombol kapasitif yang dilengkapi dengan backlight. Build quality dari HP ini dapat saya kategorikan baik. Ya, yang pasti jauh lebih baik ya sob daripada build quality-nya Redmi Note 2 yang ngelus dada deh. Maaf ya Xiaomi. Unit yang saya dapatkan berwarna grey atau abu-abu. Bagian belakang terbuat dari plastik mate. Mate apa matte sih ya? Yang sekilas kayak enak dipegang gitu, tapi nyatanya bahan ini justru bikin HP kerasa agak licin. Sejak pertama kali pakai HP ini, terhitung udah 4 kali sob jatuh. Dan yang paling parah tempered glass-nya pecah. Untung pakai tempered glass. Coba kalau enggak. Dan untungnya bahan bagian belakang ini bukan magnet sidik jari sob, jadi enak aja dilihat dan nggak ninggalin jejak gitu. Memiliki bentang layar 5 inch yang menurut saya adalah ukuran yang ideal. Nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Beresolusi Full HD 1080p di layar sebesar ini tuh bener-bener manjain mata banget sob. Gambar di layar yang memiliki kerapatan hingga 441 ppi kelihatan tajam banget dengan sudut pandang yang baik pula. Film action, drama, anime, ike-ike kimochi, sampai foto mantan tersaji dengan indah di layar HP ini. Hadirnya fitur sunlight display juga ngebantu banget buat saya yang aktif di luar rumah. Karena teknologi ini bikin layar terlihat tetap jelas walaupun berada di bawah terik matahari. Absennya kaca pelindung anti gores jadi nilai minus buat HP ini. Jadi buat kalian yang baru beli, disarankan untuk langsung pasang tempered glass biar aman dari goresan. Walau kaca yang tergores, nggak seperti hati yang tergores sob. Lanjut ke bagian hardware. Hardware pada Mi 4C terbilang wah. Kenapa wah? Karena dengan harga 3 jutaan, spesifikasi yang dimiliki mirip dengan HP yang dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sebut aja LG G4, BlackBerry Priv, dan Nexus 5X. Menggunakan prosesor buatan Qualcomm yaitu Snapdragon 808 Hexacore dan diduetkan dengan RAM 3 GB, bikin HP ini tuh punya performa yang cetar banget sob pokoknya. Wus gitu deh, kenceng deh. Jujur ya, ini pertama kalinya saya coba HP berprosesor Snapdragon 808. Dan dari awal sempat ragu sama performanya, mengingat seri 808 tuh bukan jajaran atas prosesor Snapdragon. Karena penasaran, ya udah saya coba pakai software benchmark. Dan hasilnya, mendadak harga 3 jutaan berasa murah sob. Terus buat performa gaming, coba sebut. Game apa yang nggak bisa dimainin di HP ini dengan lancar? Kayaknya nggak ada deh sob. Rahasianya ada pada Adreno 418 yang ngurusin performa grafis. Main Need for Speed, lancar. Main Modern Combat, ngebut. Main hati, terus RAM 3 GB tuh free RAM-nya berapa ya? Nah, karena nih HP pakai sistem antarmuka MIUI yang terkenal dengan boros RAM, alhasil free RAM-nya cuma segini deh. Tapi percaya deh, walaupun free RAM-nya cuma segitu, nggak nemu satupun hambatan waktu jalanin aplikasi dan pindah dari aplikasi ke aplikasi yang lain. Kelengkapan sensor juga sepertinya lengkap. Nggak sepertinya sih, memang lengkap. Sama seperti kebanyakan HP flagship. Komplit, plit, dan plit. Mendukung multitouch sampai 10 jari. Walaupun sampai sekarang saya itu bingung sob. 10 jari grepe-grepe layar secara bersamaan itu buat apa gitu loh.
Memiliki dua buah slot micro SIM dengan dukungan 4G di kedua slotnya. Jenis 4G yang didukung juga lengkap, mulai dari FDD sampai TDD. Jadi gak cuma 4G dari Telkomsel sob yang bisa dipakai, tapi 4G dari smartphone dan Bolt harusnya juga bisa. Sama seperti semua seri flagship Xiaomi lainnya, micro SD slot juga absen di HP ini. Tapi gak terlalu bikin saya pusing ya, karena internal storage-nya udah 32 GB. Masih kurang juga? Ya masih aman lah ya, karena HP ini mendukung USB on the go. Tapi USB on the go buat USB Type-C ya sob, bukan yang USB biasa. Bingung cara di mana yang USB on the go tipe Type-C? Sudah cari di Tokopedia belum? Untuk kualitas speaker, saat volume dimaksimalkan, suaranya lumayan enak dengar. Walaupun terasa kurang bertenaga, tapi suaranya jernih dan nggak pecah. Waktu dicoba muter musik akustik, petikan gitarnya tuh kedengeran nyaring banget. Tapi kalau buat lagu yang agak jedak-jeduk gitu ya lumayan nggak enak denger sih sob sebenarnya, ya biasa lah, nggak ada yang spesial. Jadi ya not too good and not too bad. Ya ini kayak bener. Never put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm Ada fitur baru di HP ini, yaitu Edge Controls. Jadi kalian bisa mengetuk bagian ujung sisi buat mengambil foto atau back. Bagian sudut ya sob, bukan bagian samping. Tapi jujur, saya lebih suka mematikan Edge Control untuk fungsi back, karena suka nggak sengaja kesentuh, jadi back terus deh sob. Jadi fungsi ini saya hidupin buat ambil foto aja. Berlanjut ke fitur baru lainnya yaitu USB Type-C. Sebelumnya saya akan jelasin dulu apa itu USB Type-C. USB Type-C atau USB 3.1 merupakan standar baru bagi port perpindahan data yang digunakan dalam industri komputer. Port ini diklaim bisa memindahkan data dengan kecepatan hingga 10 GB. Kenceng sob. Kabel USB Type-C juga mampu mentransfer daya hingga 20 volt dan 5 ampere, ketimbang 5 volt dan 1,8 ampere dari USB tipe sebelumnya. Dengan demikian, waktu pengisian ulang baterai akan lebih cepat. Kelebihan lain dari USB Type-C ini adalah kita nggak perlu takut salah colok sob, karena dibuat simetris seperti Lightning port pada produk Apple. Mi 4C punya baterai sebesar 3080 mAh yang nggak bisa dicopot, alias unibody. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, biasanya sih lama kalau buat charging. Tapi tenang, HP ini mendukung Quick Charger 2.0. Jadi waktu yang dibutuhkan buat ngecas HP jadi lebih singkat. Tapi apakah baterainya irit? Jujur ya sob, baterainya nggak lebih irit dari Mi 4i, atau bahkan Redmi Note 2. Saya charge full jam 6 pagi, jam 6 sore udah tinggal 5%. Screen on time juga hanya mencatatkan waktu 2 jam lebih sedikit gitu. Mungkin ke depan ada optimalisasi software yang bisa bikin HP ini jauh lebih irit. Kita doain aja ya sob. Xiaomi Mi 4C pakai Android Lollipop 5.1 yang dibalut oleh antarmuka MIUI. Pasti udah familiar kan sama antarmuka ini? Menggunakan MIUI 7 memiliki banyak kelebihan dibandingkan versi sebelumnya. Sebut aja manajemen baterai yang lebih baik dan lebih irit pastinya. HP ini nggak punya tombol app drawer, jadi cukup swipe ke kiri dan ke kanan buat cari aplikasi. Nggak kerasa ada lag tuh waktu swipe di layar. Fitur home screen MIUI juga terbilang lengkap. Kita bisa lakukan kustomisasi hampir di semua bagian home screen, mulai dari widget, wallpaper, sampai efek transisi halaman. Satu bagian dari MIUI 7 yang paling saya suka adalah bagian area notifikasi. Karena ada efek blur transparan gitu sob. Pokoknya seksi banget gitu kelihatannya. Fitur unik MIUI 7 lainnya adalah data saver. Fitur ini bikin HP kamu lebih irit dalam pemakaian kuota. Nah, ini cocok nih buat yang pakai kuota. Karena prinsip kerja fitur ini adalah melakukan kompresi semaksimal mungkin pada data yang kita gunakan. Fitur ini pakai teknologi Opera loh sob. Tahu kan Opera? Itu loh, salah satu browser ternama. Nah, sekarang kita bahas di bagian kamera. Kamera utama Mi 4C memiliki sensor sebesar 13 megapiksel yang dilengkapi dengan dual tone flash. Menurut info, Mi 4C memiliki dua varian dengan sensor kamera yang berbeda. Yang satu pakai Sony IMX258 dan satu lagi pakai sensor Samsung S5K3M2 ISO Cell.
Interface kamera terasa simpel dan gampang digunakan. Kita slide ke bawah dan kamu akan nemuin 12 live filter yang bisa kamu pilih sesuai selera. Swipe ke atas untuk menampilkan menu pengaturan tambahan seperti Beautify, Tilt Shift, Panorama, dan Manual. Manual mode menawarkan fitur pengaturan secara manual untuk white balance, focus, exposure time, dan ISO. Beralih ke kamera depan. Kamera depan memiliki sensor 5 megapiksel buatan Omnivision. Terdapat pilihan Beautify dan Edge Detector. Lalu ngomongin soal hasil kameranya, gimana sih sob? Nah, gambar yang dihasilkan kamera Mi 4C menurut saya sangat baik alias keren. Detail gambar terlihat cukup, warna dan white balance-nya akurat. Secara keseluruhan sih oke ya. Tapi dengan catatan, gambar yang diambil dalam kondisi cukup cahaya. Terus gimana hasil dalam kondisi low light? Noise yang muncul mungkin masuk kategori wajar kali ya sob ya. Tapi dengan bantuan flash, noise hilang dalam sekejap. Untuk hasil kamera depan juga baik, gambarnya jernih tapi punya detail yang agak kurang. Cukup lah ya sob kalau cuma buat upload di Facebook mah. Nah, untuk urusan perekaman video, Mi 4C bisa merekam video hingga resolusi Full HD 1080p di 30 fps. Ada juga fitur time lapse dan slow motion. Di mode slow motion, resolusi video turun jadi 720p di 120 fps. Nah, ini hasil videonya sob. Dinilai sendiri ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Di harga 3 jutaan, saya nobatkan HP ini jadi HP terbaik. Ukurannya pas, layarnya ciamik, performa gahar, kamera greget, dan punya fast charging. Rasanya sulit menemukan semua kelebihan itu di HP lain dengan range harga yang sama. Tapi, nggak masuk ke Indonesia secara resmi, jadi pertimbangan tersendiri buat kalian yang berencana membelinya. Jadi, buy it with your own risk. Cih, keren kan gua? Sekian review dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan kritik dan komentar pada video saya sebelumnya. Klik tanda like jika kamu suka, dan kalau tidak suka ya di like aja sob, nggak dosa. Oke, Irwan undur diri. Dah.